Ya, Ibu Neliana membaca ayat 1 sampai 20, lalu Ibu Vivin menyelesaikannya, lalu 2 Korintus 11. Ibu Sarma membaca ayat 1 sampai 20, Pak Hartolistio menyelesaikannya. Oke, lanjutkan. Siap, Pastor. Ya, Salam, Pastor Paul. lalu Pak, Ibu sekalian, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu akan diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan
untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepadanya sekalian itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian. Silakan Bu Vivi. Saya lanjutkan Pastor Paul. Ya. Shalom, Pastor Paul dan Shalom. Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian, kami lanjutkan. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepada menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu setelah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum ke engkau, sebab sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allahmu, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dan dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya.
kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Beser di padang gurun, di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah, di tantangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negeri yang diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisgah. Demikian bacaan firman Tuhan. Ayat 11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala Ibu Sarma, ya 2 Pak. Korintus 11. Suruh Pak. 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 10. Iya Pak. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 20. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku cukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Ahaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamarkan sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi,
Aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ya, ayat yang ke-21. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam segala hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan bahagia. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Amin. Haleluya. Hari ini tema kita adalah nasihat Musa untuk Kadrun. Nah, waduh, Kadrun. Iya. Muter-muter 40 tahun ya jadi kadal di gurun. Kayak jadi kadal. Jadi kebal. Nah, jadi kebal, jadi itu tadi pintar bersilat lidah, lidah bercabang. Pokoknya alasannya banyak, nanti Ibu Vivin imporkan septic tanknya dari Jerman. Kalau perlu, ya kan. Kalau kelamaan di padang gurun, jadi kadrun. Muter-muter. Nah, sebentar. Oke. Jadi bagaimana dong? Ya, salah sendiri kelamaan di padang gurun. Ya kan? Saya suruh lama-lama. Saya emang nggak mau lama-lama. Ya kan? Makanya kalian semua itu yang hidupnya di padang gurun terus nggak keluar-keluar, doanya apa bahasa rohnya? Sandalawas, sandalawas, lama-lama amblas. Kan gitu kan bahasa rohnya kan. Lama-lama amblas, lama-lama lawas. Lama-lama lawas, sandalawas, lama-lama amblas. Karena orang Israel di padang gurun nggak ganti sandal 40 tahun. Ya, itu beneran ya, kasutnya tidak lapuk. Dibilang begitu kan. 40 tahun nggak ganti sandal, sandal lawas lama-lama amblas. 40 tahun jadi kadal. Ya kan, kulitnya semuanya jadi kadal, lidahnya ya jadi bercabang. Alasannya pokoknya segudang, ya. Satu septic tank pokoknya. Isinya tai semua kan, satu septic tank itu. Karena kelamaan di padang gurun, udah seperti jago udah namanya bikin alasan pokoknya buat bikin alasan buat nyalain Tuhan atau buat nyalain yang aneh-aneh lah, alasannya banyak. Ya. Puasa yuk, wah yang AUA-nya, kena mak, kena ini, kena mak, kena bisul, kena kudis, kena kurap, segala macam keluar semua pokoknya.
puasa yuk, wah macam-macam, ya kan? Mengampuni, wah sudah ya, tapi kan kita harus berhikmat, bro. Iya loh, pokoknya. Cerdik seperti ular. Nah itu tadi makanya kalian dibully sama orang Islam. Cerdik seperti ular, ya. Yang namanya cerdik seperti ular itu bukan lihai, tapi Anda kuasai firman Tuhan seperti ular itu. Tulus seperti merpati artinya Anda belajar firman bukan seperti ular untuk mencari pembenaran, ya, untuk memperdaya sesamamu. Tetapi cerdik seperti ular itu Anda ngerti firman Tuhan dan ular itu suka cari pembenaran. Makanya diharuskan apa? Tulus seperti merpati. Merpati itu kan juga mengerti kebenaran. Hanya dia mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Itu yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus cerdik, bro, seperti ular. Sebentar, kamu tiap hari baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah selesai belum? Belum. Jangan ngomong cerdik sama ular sama saya. Ya, jangan ngomong, Anda nggak suka baca firman, jangan ngomong cerdik seperti ular. Ya, enggak. Anda nggak akan cerdik seperti ular. Kejadian 3 ayat 1, ular adalah binatang yang paling arum, yang paling cerdik. Dia tahu firman Tuhan. Ya, dan dia seringkali putar-balikan firman Tuhan itu untuk memperdaya kita. Ya kan? Nah, kita harus tulus seperti merpati. Nah, di padang gurun kalau kelamaan Anda jadi kadrun, ya, sudah Anda yang namanya liar, ya, sudah Anda itu bebalnya minta ampun, sudah bebal, tegar, tengkuk. Itu tadi kulitnya jadi ngadal. Ya kan, tegar tengkuk, kadal nggak punya tengkuk. Ya kan, ribet pokoknya. Ya. Ketik seperti ular, tulus seperti merpati, nggak pernah baca firman Tuhan. Karena kelamaan. Di padang gurun, Anda sampai udah capek, bosen baca firman, Pak. Begitu baca tidur, Pak. Saya insomnia, tapi setiap kali baca firman Tuhan, langsung sembuh, Pak, insomnianya. Tidur. Nah, alasannya pokoknya satu septic tank, lalu tak kirim ke nanti pesan sama Ibu Vivin nanti septic tanknya. Nah, pokoknya ribet pokoknya. Nah, kita lihat ya saudara, hari-hari ini ya, ketika kita belajar di dalam sebuah jemaat, apakah Anda butuh pendeta? Enggak loh. Sebetulnya Anda tidak butuh pendeta loh. Suaranya kurang keras. Kayaknya suara saya sudah. Sebentar ya. Suara kurang keras. Coba yang lain bagaimana? Merdu. Bentar. Tes. Oke, memang kurang keras. Oke, saya naikkan. Ya, udah bagus ya. Nah, ya. Merdu. Ya. Jadi saudara, ya, apakah kita butuh pendeta? Enggak. Yang Anda butuhkan adalah komunitas. Yang Anda butuhkan komunitas, bukan pendeta. Bagaimana ceritanya? Nah, begini ceritanya. Saudara tahu nggak kenapa Musa itu sampai ditolak masuk tanah Kanaan? Ya, ya karena orang-orangnya sendiri, karena umatnya sendiri bergantung semuanya sama Musa. 2 juta orang itu, kalau nggak ada Musa, pokoknya mereka yang nunggu. Ya, bingung, Musa batuk baru mereka, oh iya ada Musa. Begitu nggak ada Musa, ya mereka umat jalan sendiri-sendiri. Baru melihat kebesaran Tuhan Allah semesta alam, ya baru melihat belum 40 hari, ya udah nari-nari jogetan di patung lembu emas. Baru 40 hari, belum 40 tahun, baru 40 hari. Baru mereka melihat yang api masih bersama dengan mereka, ya. Mau masuk Yeriko aja ketakutan. Mereka melihat banyak pekerjaan, baru melihat itu namanya laut dibelah. Kekurangan air aja udah teriak-teriak. Ya kan, akhirnya apa? 2 juta ini akhirnya menjadi beban buat Musa. Ya, Musa mati berdiri, mati kaku. Waduk kaku, nah, itu waduk itu apa tuh? Lever gitu apa namanya? Lambung, kaku. Dongkol, mati berdiri, kaku soalnya, kaku hati. 2 juta orang tiap hari seribetnya minta ampun, ya diajari nggak pinter-pinter,
Sebenarnya bukan diajari nggak pinter-pinter, mereka terbiasa untuk bergantung sama Musa. Ya kan, Musa, gitu, atau Musa, datang lagi Musa. Nah, terus bolak-balik. Nah, satu, ya, orang-orang ini bergantung sekali dengan Musa. Dan memang sulit. Belum ada figur yang lain. Belum ada sebuah komunitas. Ya. Nah, makanya pendeta-pendeta itu jangan buat jemaatmu tergantung pada dirimu. Tapi saya tahu kalau jemaat tidak tergantung sama dirimu, mereka nggak akan bayar perpuluhan sama dirimu. Bayarnya sama ini Nabi ke-26. Makanya Anda takut harus bikin tergantung sama saya. Itulah masalahnya. Anda tidak membiasakan saya itu berusaha demikian rupa supaya semua orang belajar bukan bergantung kepada saya. Tapi saya arahkan semua untuk menggali firman Tuhan sendiri, cari Tuhan sendiri. Ya, supaya jangan bergantung. Bahkan Anda suatu ketika tiba-tiba Anda ngerti, baca firman Tuhan sendiri, Anda bisa memahaminya sendiri. Tidak ada yang saya rahasiakan dari firman Tuhan, belajar firman Tuhan semua. Anda ikut kelas, pasti saya ajarin semuanya. Yang tanya pun tak ajarin semuanya, sumbernya dari mana pun tak kasih tahu semuanya. Supaya Anda tahu bagaimana tidak bergantung kepada pemimpin, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Paulus itu belajar membawa, dia sudah ngerti, dia bawa kita kepada Kristus, dipertunangkan langsung, cemburu kita. Ya, saya melihat, waduh, sekarang sudah pinter, apa nggak tanya saya lagi? Semua jalan sendiri. Kelasnya sepi dong. Sekarang belum. Ya mungkin nanti 5 tahun lagi ya, 10 tahun lagi, karena sudah pinter semua, Anda sudah bisa bikin kelas seperti saya juga. Karena semua tak ajarin. Ya, apa yang saya belajar S2, S3 itu nggak ada yang tak. Semua yang saya ajarkan kepada Anda itu bukan dari S2, S3 ya saya itu. Cara praktis nyegat supaya Anda nggak perlu belajar S2, S3 teologi. Itu yang saya ajarkan. Supaya Anda bisa menggali sendiri. Ya, saya ajarkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Itulah sebabnya akhirnya kita diperdaya. Jemaat ini diperdaya untuk mendengar sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yesus yang lain diperkenalkan, Yesus ilusi, itu tadi patung lembu tuangan itu kan, Yehova, hasil fantasinya si Harun. Ya kan? Anda diperkenalkan kepada Yesus hasil fantasinya pada pendeta ini. Supaya Anda hidup tergantung sama si pendeta ini dengan hidup dengan fantasinya si pendeta ini. Saya barusan ngelihat, nggak sengaja saya lagi ini ya, ada seorang pendeta, bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Wah, saya sampai kaget, ini pendeta senior banget, ada tips bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Sebentar, mengurapi sebuah mobil. Saya bingung mengurapi sebuah mobil. Nah itu, akhirnya Anda dibawa kepada klinik-klinik, dibawa kepada sesuatu yang sama sekali nggak biblical, tetapi Anda dibawa ke sana supaya Anda tergantung dengan para hamba-hamba Tuhan ini. Akibatnya apa kalau Anda tergantung dengan para hamba Tuhan ini? Anda jadi kadrun. Muter-muter, jadi kadrun. Anda kan fanatik. Ketika Yesusnya dihujat rame-rame, Anda diam aja, sembunyi semua. Oh, kita tidak membela agama. Oh, jawabannya pokoknya rohani sekali. Tapi begitu pendetamu saya kritik, waduh, bunuh halal darahnya Paul. Pendeta dikritik langsung jadi Agustan semua. Langsung jadi Gus Nur semua kalian semua. Halal darahnya Paul. Akan kutumpas. Siapa itu ya? Siapa Abdul bin Timothy itu ya. Akan kutumpas kamu. Begitu pendetamu, dogmamu kita kritik. Yesus dikritik sama orang banyak, kalian semua terkencing-kencing, sembunyi semua. Yesus dihina-hina, Alkitab kita dihina-hina. Anda semuanya terkencing-kencing, si Somat menghina-hina kalian semua. Begitu pendetamu saya garap, wah, halal darah saya. Ya gitulah kenapa, karena jadi kadrun akhirnya.
Ya kan? Jadi kadrun, serius. Kalau Anda mengagumi seorang pendeta, ya sampai begitu rupa, Anda jadi kadrun. Tapi kalau Anda hanya mengagumi Tuhan Yesus, pendeta itu cuma manusia. Pak Gilbert dulu waktu muda itu orang yang sangat hebat ya. Bahkan 20 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Pak Gilbert itu pernah diculik sama orang Islam. Mau dibunuh. Ya, Pak Gilbert itu loh. Serius. Itu bukan isu, itu beneran ya. Makanya Pak Gilbert itu marah sekali sama orang Islam. Ya, setiap khotbah ceritanya pokoknya sampai di khotbah aja jelek-jelekin orang Islam. Khotbahnya pun jelek-jelekin orang Islam. Saking marahnya dia diculik, dipukul begitu ya. Dipukul terus dikarungin, disekap gitu loh. Itu cerita itu udah bukan ini lagi ya, di hamba-hamba Tuhan itu Anda baru dengarkan ceritanya. Pak Gilbert dulu orang hebat gitu. Ya kan? Orang hebat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu masa mudanya hebat-hebat, kemudian kita udah nggak pernah dengar lagi. Ada yang jatuh, ada yang udah nggak karu-karuan. Semua dari hebat-hebat semua. Ya, makanya jangan jangan mengagumi seseorang. Datang sama Yesus. Ya, belajar. Dari mana datang sama Yesus? Dari pengalaman-pengalaman. Tadi kan Musa cerita di Ulangan 4. Kamu lihat, nih ada kejadian ini, kamu lihat kejadian ini. Namanya diulang, dawarim. Diulang-ulang sampai Anda rema. Ingat-ingat, dicatat setiap kali kejadian-kejadian, diingat. Supaya Anda jangan bergantung sama Musa. Karena Musa gara-gara kamu, tergantung Musa nggak bisa ikut. Musuhnya bilang, gara-gara kamu nih gue nggak bisa masuk, kurang aja loh. Piting kepala lu, untuk jadi kodok dalam tempurung lu. Nggak bisa masuk, anak-anakan. Gara-gara umat yang dia bela-bela tuh. Udah ngasem kan. Tahu gitu, gua mah biar Tuhan basmi semua saja, gua masuk sendirian, kata Musa. Mungkin ya. Tapi enggak juga, itu kasih namanya, itu kasih. Ada resikonya, semua ada resikonya. Itulah kasih. Tetapi yang mati berdiri, mati kaku. Bawa. Dan Musa langsung tunjuk, nih, kejadian ini kamu ingat. Kejadian ini kamu ingat. Kejadian ini kamu ingat. Ya, semua peristiwa-peristiwa kamu catat, kamu ingat. Jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi hukum-hukum Tuhan. Sebab kamu sudah melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan di Baal Peor. Pada pengikut Baal Peor itu. Serius, Tuhan nggak main-main. Dengan semua Tuhan ilusi, Tuhan hasil hawa nafsu kita. Tuhan hasil ilusi hawa nafsu kita. Dan Paulus pun mengulangi lagi. Ya, aku mempertunangkan kamu kepada Yesus. Bukan kepada diriku sendiri. Bukan supaya terikat pada diriku sendiri, tapi terikat kepada Tuhan Yesus. Apapun diajarkan, supaya kamu datang kepada Yesus. Dari mana? Ya dari rema itu. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Ada praktek kasih. Ya diakonia, marturi yang mengasihi, mengampuni, memberkati, sehingga logos jadi rema. Lama-lama rema itu memenuhi hidupmu. Penuhlah Anda dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus semua firman Tuhan. Makanya tadi ada yang nanya ya, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu bukan ada kesurupan ya. Bukan. Sambat kayak cai langkung. Enggak begitu. Ya, Roh Kudus itu apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah adalah roh. Jadi firman itu adalah roh. Kita buka di dalam Ibrani, tadi berapa ya? Ibrani 10 ayat Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Ini bagus ya. Bagus sekali ini. Sudah jam 12:02. Sebentar. Ini 8 ayat 10. Ayat 10. Ya. Jadi saudara, kalau Allah adalah roh dan firman itu adalah Allah, maka bukankah firman itu adalah Roh Kudus sendiri? Tapi firman yang mana? Firman yang menjadi kehidupan. Makanya Anda harus selalu penuh dengan firman. Ya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Hukum itu dari kata nomon. Nomon itu ya, ketika cerita hukum dalam arti yang positif selalu cerita Torah. Ya.
Aku datang untuk menggenapi nomon dan the propheten. Itu apa? Hukum Taurat dan para nabi. Nomon. Mengapa engkau lebih taat kepada, oh sorry, kalau itu bukannya itu dari telema atau pater ya, itu dari apa namanya, daripada telema atau pater, bukan entolentoteo. Ya, kalau dalam Markus 7:8 dari entolentoteo. Tapi kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 17-19, itu dikata nomon, kata Torah itu, ya. Dan menuliskan dalam hati mereka apa? Firman yang dalam pikiran, di dalam pikiran, katakan itu ya, kemudian dituliskan di hati mereka. Itulah logos yang menjadi rema. Logos yang menjadi rema di hati. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ketika semua logos itu jadi rema, dan Anda penuh, ya logos itu selalu jadi rema, tidak ada yang gugur. Tuh, sama seperti Samuel ya, maka tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur. Anda langsung penuh dengan roh, itulah penuh dengan roh. Karena Anda kuat, imanmu akan kuat. Orang yang penuh dengan roh, orang yang punya iman bisa pindahin gunung. Kita semua belajar. Kita semua belajar. Tapi dari mana kita belajar? Kemarin kita sudah tahu apa itu yang namanya kita melatih diriku sedemikian rupa. Melalui padang gurun, dicatat setiap hari. Firman bilang apa, kita gagal di mana, catat lagi, kita lakukan lagi terus. Kita berhasil, firman itu jadi rema. Begitu firman itu jadi rema, Anda akan penuh dengan iman. Ya, kan iman datang dari rema Kristus. Rema. Ya kan, dari logos menjadi rema. Dan rema itu menjadi iman. Jika Anda punya iman yang besar, ya, semua yang kita minta, kita doakan, akan diberikan kepada kita. Asal jangan melampaui apa yang sudah tertulis. Remanya itu jangan ngarang. Gitu ya, remanya itu Anda harus tepat sesuai dengan yang tertulis. Dari yang tertulis jadi rema, tertulis jadi rema. Anda belajar setiap hari dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, lihat satu persatu Anda catat gagal di mana, salah di mana, firman Tuhan bilang apa. Aduh, ternyata firmannya nggak bilang begitu. Lihat, coba Anda amatin deh. Lalu Anda lagi gagal, Anda padahal sudah lakukan sesuai firman Tuhan, tapi Anda gagal. Biasanya itu firmannya itu nggak bunyi begitu aslinya. Tapi mungkin Anda dengar dari pendeta Anda, artinya itu begitu. Padahal bunyinya nggak seperti itu. Ya, contohnya cerdik seperti ular. Oh, kita harus cerdik bro, seperti ular bro, nggak usah jujur ya, ngawur. Cerdik seperti udah tulis. Dari mana kita cerdik seperti ular? Apa cerdik seperti ular? Ada tertulis, ular selalu berkata ada tertulis, artinya dia tahu firman Tuhan, tapi cari pembenaran. Anda harus tahu, karena iblis tahu firman Tuhan, Anda harus tahu firman Tuhan. Kalau iblis cari pembenaran, Anda cari kebenaran. Itu namanya tulus seperti merpati. Ya, dan firman itu hidup. Dan itulah Roh Kudus yang berkuasa. Itulah zaman para nabi, zaman dulu ya. Nggak banyak orang penuh Roh Kudus, enggak, karena nggak banyak orang menghidupi firman Tuhan. Ya kita lihat zaman Musa, mereka bahkan melihat sendiri kuasa itu dengan nyata-nyata. Tapi mereka nggak hidup di dalamnya. Mereka cuma lihat sudah begitu saja. Baru mereka lihat langit, laut terbelah. Lupa. Baru beberapa hari yang lalu lihat, baru 2 minggu lihat laut terbelah. Mereka sudah lupa. Ya, makanya jangan, gembala-gembala, jangan bawa umatmu kepada dirimu. Kaku hati, mati berdiri lu pokoknya. Bawa kepada Kristus, pertunangkan, cemburu hati kita. Iya, cemburu. Ya kan, kita yang berdarah-darah, Tuhan Yesus yang menikmati. Ya memang begitu. Itulah perumpamaan talenta juga kan. Kita yang berdarah-darah, dia yang menikmati. Iya, kita memang bawa kepada Yesus. Supaya genaplah perkataan Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridnya si Paul. Salah. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Bukan murid kita. Saya pernah kritik itu ya, ada satu murtadin. Karena dia rupanya sering bawa-bawa orang Islam datang ke dibaptis. Itu murid-murid saya. Dia pakai murid-murid saya. Saya bilang, sebentar. Itu muridnya Yesus. Oh, itu murid saya. Kata, iya, tetapi nggak ada di Alkitab bilang muridnya saya. Adanya muridnya Yesus.
Saya bilang begitu ke dia, oh ngamuk dia, nggak terima terus dia keluar dari grup. Memang muridnya Kristus. Nah itu, karena kebiasaan kita menjadikan semua bangsa muridnya kita, bukan muridnya Yesus. Kedua, Anda sendiri yang jadi murid juga mau dibohongin. Hati-hati, iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Dia bawa Anda untuk melekat kepada orang ini, kalau dia tarik duit Anda, ya, sim salabim, haleluya, puji Tuhan 3 kali. Uang dari dompet Anda pindah ke dompetnya dia. Jam tangan Rolex Anda tiba-tiba jadi jam tangan Rolexnya dia. Mobil Anda Alfa tiba-tiba jadi mobilnya dia. Sim salabim alap asam kupluk lama-lama lawas amblas. Anda amblas dia tambah kaya. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dia manipulasi hidup kita. Lihat hamba-hamba Tuhan ya, yang hidupnya siap untuk menderita bagi Kristus, yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, yang memberikan teladan berdiakonia, bermarturia, yang tidak bergaya hidup mewah. Dengarkan. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah. Hati-hati, saya serius ya. Oh, perkataannya mendayu-dayu, apalagi kalau lucu-lucu mengocok. Ya, lebih baik Anda memang lebih baik dengar firman Tuhan yang lucu-lucu daripada dengar tukur arwana kan. Nah, tapi hati-hati, tetap hati-hati. Ya, itu tadi firman Tuhan jelas banget. Ya, Anda sendiri jangan pernah kagum sama hamba Tuhan, nggak boleh. Hanya Yesus yang kita kagumi. Nah, suatu ketika hamba Tuhan itu jatuh, ketika gembala senior kami jatuh, ya gembala senior kami di Surabaya jatuh. Oh, saya nangis. Waduh, orang sehebat ini aja bisa jatuh. Saya nangis. Wah, nah, itu Tuhan mengajari saya. Terus kemudian saya juga jatuh. Ya, terus orang berjatuhan. Ya, lari jatuh, pilih Robert layar dan banyaknya mau konghi. Waduh, semua ya hamba Tuhan besar yang saya kagumi jatuh semua, gimana Tuhan? Saya juga jatuh juga. Terus Tuhan ajari, makanya jangan kagum sama orang. Dari pengalaman ini, kamu sekarang ajari orang-orang yang kamu injil, yang kamu baptis. Ajari mereka supaya jangan kagum sama kamu, jangan kagum sama pendeta, kagumlah hanya kepada Yesus. Ya, hanya Yesus yang kita kagumi. Ya, cari sendiri dari firman Tuhan, logos setiap hari baca, hidupi dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, itu kan jadi. Jangan dibuat pendeta, tolong, jangan. Belajar doa sendiri. Kan sudah dikasih tahu triknya. Kalau mentok, puasa. Balik-balik. Kalau Anda konsultasi sama saya, ujungnya apa? Puasa. Saya nggak akan bermanis-manis, puasa. Oh, karena pendeta nggak menggembalakan. Oh, saya menggembalakan. Ya, saya orang yang sangat sabar dalam menggembalakan. Tetapi saya orang yang sangat pragmatis. Saya tahu sekali, percuma. Tak manis-manis kayak ngembung, percuma. Tak kasih ujungnya, supaya kamu sukses. Ya, saya bisa nggak puter-puterin? Bisa, apalagi sudah jadi selebritis. Supaya sim salabim ala kasih malam lama-lama lawas lawas sekali secara surat ubusan ada selesai. Terus haleluya 3 kali. Nah, ting, nah langsung uang dari rekening Anda pindah ke rekening saya. Nggak boleh. Ya. Saya harus bawa Anda kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Gitu ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini membuat Anda hidup hanya tertuju kepada batu karang kita, yaitu Yesus Kristus, hanya tertuju kepada tiang awan dan tiang api, bukan kepada saya, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Yesus saja. Amin. Haleluya. Kita langsung berdoa buat buku Pancasila. Dan